Assalamualaikum, selamat pagi anak sekalian. Pagi ini kita akan meneruskan pelajaran kita. Kita sampai kepada topik terakhir daripada bab 1, yaitu mengenai keseimbangan benda tegar. Langsung saja. Apa syarat-syarat keseimbangan benda tegar? Ya, orang bilang juga kesetimbangan, ya. Ada juga bilang keseimbangan. Apa syaratnya? Jadi syarat keseimbangan benda tegar ada dua, yaitu yang pertama keseimbangan translasi. Ini maksudnya benda tidak berpindah, ya, atau tidak berpindah. Maksudnya berpindah ke kiri ke kanan, horizontal maupun vertikal, yaitu dia sigma F sama dengan 0. Semua gaya yang bekerja sama dengan 0, atau artinya benda diam. Karena dia bergerak atau berpindah pada sumbu X, horizontal dan vertikal, maka dibuatlah untuk yang horizontal sigma Fx sama dengan 0. Yang kedua, yang untuk berpindah pada atau berpindah vertikal, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Ini untuk benda yang berpindah tempat atau translasi. Kalau dia sigma Fx dan sigma Fy nya 0, maka benda diam. Jadi benda itu diam bukan berarti dia tidak bergerak, ya. Ada benda yang diam, tidak berpindah tempat, tapi dia berotasi. Misalnya ban yang diputar pada sumbunya, dia tidak berpindah tempat, tapi dia berotasi, ya, bergerak, melingkar. Keseimbangan syarat yang kedua yaitu keseimbangan rotasi. Ini dia benda yang lingkar. Apa syaratnya? Semua momen, ya, momen gayanya sama dengan 0. Jadi kalau momen gaya sama dengan 0, benda diam. Dia tidak akan punya kecenderungan untuk bergerak, melingkar. Baik, hanya ini teori mengenai keseimbangan benda tegar. Sekarang kita coba teorinya pada satu contoh, ya. Contoh soal di halaman buku halaman 32, contoh 1.13 disebutkan ada sebuah benda yang ini, ya, sebuah benda yang digantungkan, masanya 10 kg, digantungkan pada dua tali T1 T2. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per detik kuadrat, nah berapa tegangan T1 dan T2 nya, ya. Kita langsung buat gambarnya seperti yang di buku tadi. Ini, ya, ini dia. Ini talinya dan ini bendanya M, ya. Ke bawahnya dia MG atau W. Ini T2, sudutnya 30, T1 60, T1. Pertanyaannya berapa T1 dan berapa T2? Baik, kita lanjut, ya. Jadi untuk mencarinya, kita pindahkan gambar tadi ini, ya, gaya tadi T2, T1 dan M ini, ya, MG itu pada grafik sumbu, ya. Kita buat grafiknya. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini kira-kira tadi, ya, T2
ini T1. Nah, kalau gambar tadi kita buat garis seperti ini horizontal, maka sudut ini, sudut yang berhadapan dia sama kan, ini berarti ini 30 juga. Kalau ini 60, berarti ini juga 60. Nah, berarti sudut untuk ini adalah 30 dan ini 60. Ya, sama seperti ini gitu ya. Maka sudutnya diproyeksikan pada sumbu X menjadi T2X. Ya, ini pada sumbu X1X atau T1 cos 60. Ini menjadi T2 cos 30. Pada sumbu Y yang ini menjadi T2 sin 30. Nah, ini menjadi T1 sin 60. Sementara yang ke bawah tadi dia MG. Nah, kalau dimasukkan tadi M-nya 10 kali G 10 sama dengan 100 Newton. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita analisa dulu dari sumbu X. Pada sumbu X, ini sumbu X, sumbu X, sumbu X. Kalau dia setimbang, ya tidak bergerak, berarti berat T2 cos 30 sama dengan T1 cos 30, sama besar. Jadi T1 cos 60 sama dengan T2 cos 30. T1 cos 60 sama dengan setengah. Sementara T2 cos 30 sama dengan setengah akar 3. Ini hilang. Jadi T1 sama dengan akar 3 T2. Ini persamaan pertama. Nah, berikut pada sumbu Y. Sumbu Y. Tadi pada sumbu X. Lihat pada sumbu Y. Pada sumbu Y yang ada di sini ialah T1 sin 60 dan T2 sin 30 searah ke atas. Lawannya ke bawah MG. Karena dia seimbang, berarti gaya ke atas sama dengan ke bawah. Maka kita buat karena dia seimbang. Yang searah dijumlahkan T1 sin 60 tambah T2 sin 30 sama dengan yang ke bawah MG. Berapa MG? 100. Ya, MG nya 100. Maka T1 sin 60 T1 sin 60 setengah akar 3 tambah T2 setengah sama dengan 100. Nah, ini masukkan harga. Ya, ini persamaan kedua. Ya. Gabungkan persamaan, ya. Gabungkan persamaan pertama dan persamaan 2. Jadi masukkan ini kemari. Akar 3, ini kan T1 ya, T1 juga. Akar 3 kali, mana dia? Akar 3 T2 dikali setengah akar 3 tambah T2 kali setengah dengan 100. Akar 3 kali akar 3, 3. 3 kali setengah, 3/2. Jadi 3/2 T2 tambah setengah T2 sama dengan 100. 3 tambah setengah 4/2 kan? Ya, 3/2 tambah 1/2
4/2 T2 sama dengan 100. Jadi 4/2 kan 2. Nah, jadi ini 2 T2 sama dengan 100. Jadi T2 nya sama dengan 100/2 sama dengan 50 Newton. Nah, berapa T1 nya? Masukkan kemari ya, bersama 1 ini kita ambil ini, maka T1 ya, T1 ini rumusnya akar sama T1 sama dengan akar 3 kali T2. Jadi T2 ini 50, berarti 50 akar 3 Newton. Inilah T1 ya, dapat jawabannya. Baik, itu cara pertama ya, cara pertama. Nah, ada cara yang lebih ringkas kalau kita mau berpikir cepat mungkin. Bagaimana cara yang ketiga, cara yang lebih ringkas? Nah, ini dia cara kedua ya. Ada rumus namanya keseimbangan 3 gaya ya. Ini T1, T2, T3. Ini murah ya caranya. Nah, sudut T1 di depan, berarti dia di alfa 1. Sudut T2 di depannya alfa 2. Sudut T3 ini dia alfa 3. Maka untuk ini berlakulah sudut keseimbangan 3 gaya. T1 per sin alfa 1 sama dengan T2 sin alfa 2 sama dengan T3 sin alfa 3. Jadi T ini nanti bisa berubah-ubah namanya ya. Bisa begitu juga dengan alfa ini, juga berubah-ubah nanti namanya sesuai dengan soal. Inilah rumusnya. Nah, kalau kita masukkan ke rumus tadi, persamaan tadi ya, kita ulang kembali gambarnya ke soal tadi ya. Dia seperti ini kan. Nah, ini W tadi beratnya mg 100 Newton. Ini T2, ini T1, ini 30, ini 60. Nah, kalau di sini masalahnya kita harus mencari sudutnya dulu. Otomatis ini sudut alfa W, ini sudut alfa 2, ini berarti sudutnya apa? Alfa 3. Nah, kita kasih garis ini, garis penghubung. Berarti ini kan 90 ya, ini 90. Oke. Sekarang perhatikan baik-baik. Di sini kuncinya. Kalau sudut ini 30, pasti ini 30 kan? Sama kan? Nah, 30 tambah 90 berapa? Ya, 120. Berarti sudut alfa 3 ya. Alfa 3 sama dengan 120 derajat. Nah, ini 60. Berarti ini 60 kan? Tambah 90. Berarti alfa 1 alfa 2 ini ya. Ini kan T2 nih ya. Maka alfa 2 60 tambah 90 ya, 150 derajat. Kemudian alfa W yang di atas ya, kita kasih garis ini. Nah, ini kan jadi segitiga dia. Berapa jumlah sudut segitiga? Apalagi ini kan siku-siku nih ya. Berapa jumlah sudutnya? Jumlah sudutnya ialah
180. Jadi kalau ini 30, ini 90, pasti ini 60. Pasti ini 60. Kalau ini 60, ini 90, pasti ini 30. Ternyata sudut alfa W 60 tambah 30, yaitu 90. Maka ini kita cari sinnya. Sin 120 itu sama dengan, kalau menurut aturan sinus, ikuti aja ya caranya. Sin 180 kurang 60 sama kan? Ini kurang ini kan? Nah, ini menjadi sin 60. Jadi dia sin ini kemari. Karena kalau dia sin 180 kan 0 gitu. Yang diambil dia ininya sama dengan setengah akar 3. Kalau sin 150 menurut aturan sinus sama dengan sin 180 dikurang 30. Yang diambil 30-nya, maka sama dengan sin 30 sama dengan setengah. Sementara ini sin 90 sama dengan 1. Nah, lalu bagaimana? Baru kita masukkan dia ke hukum ini, rumus 3 gaya tadi ya. Karena W diketahui sudutnya, diketahui harga W nya, maka dia sebagai pembanding. Coba lihat, maka W per sin alfa W dibanding dengan T1 per sin alfa 1 ya. W nya 100, sin alfa W berapa? 1. T1 enggak diketahui, per sin alfa 1. Kok sin alfa 1 ya? Tadi ya. Oh, tidak ada alfa 3. Alfa 3 tadi alfa W ini ya. Alfa 3 tadi T1 ya nih. Ini 1 ya tadi ya. Lupa di depan T1 ini sudutnya, berarti ini alfa 1. Ini 1 ya. Dan T2 tadi alfa 2 pas. Berarti dia sin alfa 1 setengah ya, alfa 1 setengah akar 3, setengah akar 3. Ini T1 kali silang, maka 100 kali setengah 50 akar 3 sama dengan T1. Dapatlah T1 ya. Lalu kita buat lagi W per sin alfa W sama dengan T2 per sin alfa 2. Sama caranya 100 per 1 T2 sin alfa 2 setengah kali 100, maka T2 sama dengan 50 Newton. Ini jawabannya ya. Sama dengan tadi, sama dengan yang tadi. T1 50 akar 3 dan T2 50. Baik, Bapak sekalian, itu dia satu contoh soal yang jawabannya bisa digunakan dengan dua cara. Dengan menggunakan sumbu koordinat, kita proyeksikan pada sumbu X pada sumbu Y, dan yang kedua kita menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan keseimbangan tiga gaya seimbang ya. Ini rumus namanya nih rumus 3 gaya seimbang ya. Banyak namanya nih ya, apa ingin buat namanya seperti ini yang gampang aja nih. Ada 3 gaya seimbang. Baik, demikian saja, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Assalamualaikum, selamat pagi.